Di sebuah sekolah dasar pada hari Rabu yang tampak biasa, tawa anak-anak dan derap langkah mereka memenuhi hampir seluruh ruang kelas dan lorong-lorong sekolah. Namun, ada satu ruangan yang berbeda. Kelas milik Miss Justin, guru baru yang belum lama mengajar di sana. Di ruang itu, hanya seorang bocah laki-laki bernama Alex yang hadir, sementara seluruh murid lainnya menghilang tanpa bekas. Kejadian aneh itu bermula malam sebelumnya, tepat pukul 2.17 dini hari. Tanpa alasan yang jelas, semua anak-anak tersebut bangun dari tidur mereka secara bersamaan. Dalam keadaan seakan-akan terhipnotis, mereka melangkah keluar dari kamar masing-masing, membuka pintu rumah, lalu berlari ke dalam gelapnya malam. Dan sejak saat itu, tak seorang pun pernah melihat mereka kembali. Rekaman kamera keamanan di sekitar sekolah menunjukkan detik-detik keberangkatan mereka, tetapi sama sekali tidak mengungkap tujuan atau penyebab hilangnya para murid. Polisi kemudian memeriksa Alex maupun Miss Justin dengan intensif, namun keduanya tak mampu memberikan penjelasan. Akibat peristiwa mengejutkan itu, sekolah ditutup selama sebulan. Begitu keputusan untuk membukanya kembali dibuat, pihak sekolah menyelenggarakan sebuah rapat besar yang dihadiri orang tua murid, staf, dan masyarakat sekitar. Tujuannya adalah menenangkan kepanikan, sekaligus membantu semua pihak menghadapi misteri yang menakutkan tersebut. Dari sinilah kisah sesungguhnya mulai mengalir. Bab pertama menyoroti sosok Justin. Ia digambarkan duduk tenang namun muram di antara para wali murid lainnya. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan kepedihan saat mencoba memahami tragedi yang baru saja mengguncang sekolah. Kepala sekolah kemudian berdiri di depan untuk berbicara. Suaranya lembut tapi tegas, berusaha meredakan keresahan yang memenuhi ruangan. Akan tetapi, suasana mendadak berubah ketika seseorang dari kerumunan menuntut penjelasan. Mengapa hanya kelas Miss Justin yang murid-muridnya hilang, kecuali Alex? Sorakan tuntutan semakin membesar hingga banyak orang mendesak Miss Justin maju memberikan klarifikasi. Dengan berat hati, ia melangkah ke depan. Sikapnya tegak, ucapannya tegas saat menyangkal keterlibatan dirinya dalam hilangnya anak-anak. Namun, jawaban itu malah menyulut emosi massa. Keributan memuncak sampai kepala sekolah akhirnya harus menyingkirkannya dari ruangan demi menenangkan suasana. Beberapa saat kemudian, Miss Justin terlihat pergi ke sebuah minimarket yang juga menjual minuman keras. Seorang pengemis muda di depan pintu menyambutnya dengan sopan, bahkan membukakan jalan untuknya. Tak lama berselang, ponselnya berdering. Sebuah suara asing dari penelepon tak dikenal terdengar di seberang, menyampaikan ancaman yang membuat darahnya berdesir dingin. Terkejut dan dipenuhi rasa takut, ia segera memutus sambungan, lalu bergegas pergi dengan langkah tergesa, jelas terguncang oleh pengalaman itu. Kembali di rumahnya, Justin dikejutkan oleh ketukan pintu yang terus-menerus. Setiap kali ia bertanya siapa yang di luar, tidak ada jawaban. Melihat melalui lubang pengintip, ia tidak menemukan siapapun di luar. Ketika akhirnya ia keluar untuk memeriksa, jalanan tampak sunyi dan kosong. Yang lebih buruk lagi, ia menemukan kata penyihir tercoret kasar di permukaan mobilnya. Tindakan permusuhan yang jelas dari keluarga anak-anak yang hilang yang menuduhnya terlibat dalam kejadian itu. Kepala sekolah menasihati Justin untuk bersabar, mengingatkan bahwa adalah hal yang wajar bagi orang tua anak-anak yang menghilang untuk merasa marah dan berduka. Namun, ia juga memperingatkan Justin untuk tidak membicarakan insiden tersebut secara terbuka atau kepada siapapun di luar penyelidikan. Ketika Justin meminta izin untuk mengunjungi Alex dan menanyakannya lebih lanjut, kepala sekolah dengan tegas melarangnya, memperingatkan agar ia menjauh dari anak itu dan keluarganya, karena penyidik tidak menemukan bukti yang mencurigakan baik pada mereka maupun Miss Justin. Meski mendapat peringatan itu, Justin merasa gelisah dan tidak tenang. Setelah sekolah usai, ia melihat Alex meninggalkan sekolah dan memutuskan untuk diam-diam mengikutinya, penasaran dan curiga dengan rahasia apa yang mungkin disembunyikannya. Kemudian, di kantor polisi, Justin melaporkan aksi vandalisme pada mobilnya. Di sana, ia secara tak terduga bertemu mantan pacarnya, Paul, dan menyambutnya dengan hangat. Malam itu, Paul datang ke bar tempat Justin berada. Mereka sudah lama tidak bertemu, sejak putus yang berlangsung lama dan menyakitkan, di mana Paul sudah melanjutkan hidupnya dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Seperti yang sering terjadi dalam situasi seperti ini, Justin menyalahkan Paul atas kegagalan hubungan mereka, tidak mau menerima kesalahan dirinya sendiri. Malam itu berakhir dengan Paul yang mabuk berat, dan akhirnya mereka pulang bersama ke tempat Justin, di mana cinta mereka tampaknya telah bersemi kembali. Keesokan harinya, saat mereka berkendara bersama, pembicaraan mereka mengarah ke misteri membingungkan tentang 17 anak yang hilang tanpa penjelasan. Justin berbagi rasa tidak tenangnya tentang kasus ini, dan menyatakan keinginannya untuk menyelidikinya sendiri. Paul, bagaimanapun,
Mendesaknya agar percaya pada pihak berwenang yang menangani masalah itu dan menyerahkan semuanya kepada mereka. Saat Paul keluar dari mobil, Justin tidak setuju dengan nasihatnya dan memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya sendiri. Ia mengikuti sebuah bus sekolah menuju rumah Alex, berharap dapat menghadapinya dan mendapatkan petunjuk. Sesampainya di sana, ia membunyikan bel, tapi tidak mendapat jawaban. Semua jendela tertutup dengan koran, jelas bahwa orang-orang di dalam sengaja menutupi apa yang terjadi di dalam. Mengintip melalui celah kecil di penutup jendela, Justin merasa ngeri melihat seorang pria dan wanita duduk di dalam, memancarkan aura mengganggu dan tidak wajar. Kemudian, di sebuah minimarket, istri Paul yang sekarang menegur Justin dengan tegas agar menjauh dari Paul. Justin bersikeras bahwa Paul telah memberitahunya bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Untungnya, pemilik minimarket ikut campur dalam pertemuan yang tegang itu, sehingga Justin bisa lolos dengan selamat dan kembali ke rumah. Malam itu, Justin bermimpi berada di dalam kelas gelapnya di sekolah. Semua murid tergeletak tidak bergerak di atas meja mereka dalam posisi aneh dan tidak alami, kecuali Alex yang mengangkat kepalanya menunjukkan ekspresi mengerikan dan menyeramkan. Bangun dengan ketakutan, Justin melihat sosok hantu melayang di langit-langit di atasnya, yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, Justin mencoba sekali lagi berbicara dengan Alex, tapi jawabannya yang samar dan mengelak menunjukkan bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu atau sedang dipaksa diam oleh kekuatan tak dikenal. Setelah mengetuk pintunya yang tak kunjung dibalas, Justin menunggu di dalam mobil hingga kelelahan membuatnya tertidur. Saat ia tidur, pintu rumah itu perlahan terbuka, dan seorang wanita menyeramkan keluar membawa sepasang gunting. Ia diam-diam menyelinap ke mobil Justin dan memotong sehelai rambutnya. Bab pertama pun berakhir di sini. Bab kedua beralih fokus pada Archer, seorang ayah yang putranya termasuk di antara anak-anak yang hilang. Meski profesi Archer adalah insinyur, bidang yang tidak terkait dengan penyelidikan kriminal, ia mengambil inisiatif untuk menyelidiki keadaan di balik hilangnya anak-anak tersebut. Menonton rekaman putranya yang berlari menuju hutan terdekat, Archer semakin frustrasi dengan lambat dan tidak efektifnya respon polisi. Di kantor polisi, polisi menolak kekhawatiran Archer, memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam penyelidikan dan menjauh dari Miss Justin, yang konon memiliki masa lalu yang bermasalah dengan pemecatan dari pekerjaan mengajarnya sebelumnya setelah mengalami pelanggaran lalu lintas. Kembali di pertemuan orang tua, Archer adalah orang yang memicu kemarahan kerumunan terhadap Justin, yang menyebabkan ia diusir secara tiba-tiba dari panggung. Malam itu, Archer bermimpi lagi tentang putranya, Matthew, yang melangkah masuk ke hutan tepat pukul 2.17 pagi, waktu yang sama saat anak-anak itu hilang. Ia berusaha mengejar Matthew, namun tidak berhasil. Dalam mimpinya, wajah Matthew berubah menjadi sesuatu yang mengerikan dan tak dikenal. Dengan tekad untuk menemukan jawaban, Archer mempelajari peta lingkungan, kemudian mengunjungi keluarga lain yang juga terdampak oleh hilangnya anak-anak tersebut. Di sana, ia meneliti rekaman seorang anak laki-laki lain yang meninggalkan rumah dan memperhatikan sebuah detail penting, jarak antar ubin trotoar. Dengan petunjuk ini, ia menentukan arah tepat kemana anak itu berlari, yang mengarah langsung ke sebuah rumah tertentu. Archer memutuskan untuk menghadapi Miss Justin di rumahnya, tetapi dia dengan tegas menolak berbicara dengannya dan memperingatkannya untuk menjauh. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul, berlari dengan cara yang sama aneh seperti yang pernah disaksikan pada anak-anak saat mereka menghilang. Tanpa peringatan, kepala sekolah menyerang Justin dengan niat ganas. Archer melompat untuk membelanya, berjuang melawan kepala sekolah yang tampak berada di bawah pengaruh jahat, dengan obsesi membahayakan Justin. Adegan terputus, mengantar ke bab ketiga, yang beralih fokus pada Paul. Di telepon, istri Paul memberitahunya bahwa dia sedang bepergian dan akan kembali dalam beberapa hari. Ia memperingatkan Paul agar menghindari alkohol, karena kondisi kesehatannya. Setelah Paul meninggalkan kantor polisi, Miss Justin melambai padanya saat lewat. Kemudian, saat bertugas patroli, Paul memperhatikan seorang pria tunawisma muda yang menunjukkan perilaku tidak stabil. Pria ini juga sedang berjuang dengan kecanduan narkoba. Ketika pria itu mencoba melarikan diri, Paul mengejarnya. Akhirnya, Paul menangkapnya, dan pria itu menjelaskan bahwa dia hanya mencoba membuka pintu karena kehilangan kunci, bukan berniat mencuri. Sebelum melakukan penggeledahan, Paul bertanya apakah pria itu membawa sesuatu yang bisa melukainya. Pria itu membantah. Namun, saat penggeledahan, tangan Paul teriris oleh benda tajam di saku pria itu, sehingga ia membalas dengan memukul pria tersebut hingga pingsan. Menyadari seluruh kejadian terekam kamera pengawas terdekat, Paul mencoba menyadarkan pria itu, memperingatkannya agar tidak pernah melintasi jalannya lagi dan menyuruhnya segera lari. Tak lama kemudian, Paul menerima pesan dari Justin yang mengajaknya bertemu di sebuah bar. Sayangnya, Paul tergoda, minum berat,
Dan akhirnya, mereka pun menghabiskan malam bersama, sehingga Paul mengkhianati istrinya. Ia kemudian pulang dalam keadaan mabuk. Di rumah, Paul mendapati istrinya telah kembali lebih awal dari perjalanan dan menyiapkan kejutan agar mereka bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama. Istrinya sangat terkejut dan sedih ketika melihat Paul dalam kondisi mabuk dan sangat lelah. Pengungkapan ini akhirnya menjelaskan mengapa istrinya menegur Justin dengan sangat intens dan mendesak di minimarket sebelumnya. Keesokan harinya, saat bekerja, Paul melihat pria yang kecanduan narkoba itu, yang diketahui bernama James, tiba di kantor polisi. Mengingat peringatan tegas yang pernah ia berikan, Paul segera mengejar James lagi. Untuk memahami lebih baik mengapa James datang sendiri ke kantor polisi, cerita kemudian beralih ke bab keempat, di mana kita diperkenalkan dengan latar belakang dan kondisi James. James digambarkan sebagai pencuri kecil-kecilan, seseorang yang mencuri apa saja demi bertahan hidup. Dalam sebuah panggilan telepon dengan temannya, terlihat jelas bahwa ia terlambat membayar sewa rumah dan berencana menyelinap masuk rumahnya lewat jendela agar tidak ketahuan pemilik rumah. Ia mencoba membobol beberapa mobil sampai akhirnya satu mobil terbuka, dan ia berhasil mencurinya. Di dalam mobil curian itu, ia menemukan barang-barang yang jelas milik seorang anak kecil. Berharap mendapatkan uang cepat, James membawa barang-barang itu ke tempat penampungan barang bekas untuk dijual, tapi pekerja di sana menolak membelinya. Kemudian, James kembali berusaha masuk rumah sewaannya melalui jendela, didorong oleh ketakutannya tertangkap pemilik rumah. Saat itu Paul mengejarnya lagi, dan James salah mengira Paul mengejarnya karena barang curian yang ditemukan di mobil. Konfrontasi mereka memuncak saat Paul kembali memperingatkan James dengan tegas untuk menjauh dan tidak membuat masalah. Selanjutnya, James mencoba membobol rumah lain, yang ternyata adalah rumah Alex. Memanjat ke lantai atas, James masuk lewat jendela dan turun ke lantai bawah. Betapa terkejutnya ia saat menemukan seorang pria dan wanita duduk diam di sofa, hampir seperti mumi, tanpa ekspresi di wajah mereka. Meski pemandangan itu menyeramkan, James meyakinkan dirinya bahwa mereka tidak bisa membahayakannya. Lalu ia melanjutkan mencuri peralatan dapur, mengambil garpu dan sendok dalam jumlah banyak. Namun, ia segera mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah. Penuh rasa ingin tahu dan hati-hati, James turun untuk memeriksa, dan terkejut saat menemukan semua anak-anak yang hilang terperangkap di sana. Tiba-tiba, seseorang muncul dan mulai mengejarnya, tapi James nyaris berhasil melarikan diri. Setelah itu, ia kembali ke tempat penampungan barang bekas untuk menjual peralatan makan yang ia curi dari rumah itu. Saat di sana, ia melihat pengumuman hadiah sebesar $50 untuk siapa saja yang bisa memberikan informasi yang mengarah pada ditemukannya anak-anak yang hilang. Termotivasi oleh ini, James memutuskan untuk melapor ke kantor polisi tentang apa yang telah ia temukan. Paul melihat James di kantor polisi, sehingga terjadilah pengejaran lagi. James lari ke hutan terdekat, di mana ia bertemu seorang wanita aneh yang memberi isyarat agar ia mengikutinya. Ia bersembunyi di dalam tenda, tapi Paul menemukannya dan nyaris menyerangnya. Tepat pada waktunya, James mengungkapkan bahwa ia tahu di mana anak-anak yang hilang berada. Paul kemudian membawa James ke rumah itu agar ia bisa melihat sendiri situasinya, tapi meninggalkan James terikat di dalam mobil. Saat malam tiba, Paul belum juga kembali. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan Paul yang muncul, dan menyeret James menuju rumah menyeramkan itu. Maksudnya masih belum jelas, menciptakan suasana tegang dan menakutkan. Narasi kemudian beralih ke bab kelima, yang berfokus pada Marcus, kepala sekolah. Marcus berbicara dengan Justin lewat telepon, di mana ia menceritakan tentang kunjungannya baru-baru ini ke rumah Alex dan orang-orang mengganggu yang ia lihat di dalam. Marcus mendesak Justin untuk melupakan apa yang ia lihat dan menyerahkan masalah ini pada pihak berwenang. Kemudian, di sekolah, seorang wanita aneh muncul di hadapan Marcus. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Gladys, bibi Alex. Ia menjelaskan bahwa ia baru saja pindah karena orang tua Alex sakit tuberkulosis dan tidak mampu merawat diri sendiri. Meski penjelasan ini diberikan, Marcus tetap menjauh dan menolak berinteraksi dengannya. Keesokan harinya, Gladys mengunjungi rumah Marcus, mengaku sangat haus dan perlu menggunakan kamar mandi. Ia diizinkan masuk, lalu melakukan ritual aneh menggunakan sebuah benda yang dibawanya. Situasi menjadi semakin mengerikan saat ia menggunakan benda itu pada dirinya sendiri, membuat Marcus dan teman sekamarnya ketakutan. Gladys menipu teman sekamar Marcus, memotong sehelai rambutnya, dan mengikatnya pada benda magis tersebut. Saat benda itu dihancurkan, Marcus mengalami perubahan drastis dan ganas, menyerang dan membunuh teman sekamarnya dengan cara mengerikan. Sementara Gladys menyaksikan dengan dingin tanpa ekspresi, dan akhirnya, si teman pun habis. Jelas sekali bahwa dia adalah antagonis utama dalam cerita ini. Sementara itu,
Markus terus berlari dengan gaya aneh yang sama seperti anak-anak yang hilang. Gaya lari yang mengingatkan pada karakter dalam anime Naruto. Ia menyerang Justin, tapi Archer muncul untuk melindunginya. Konfrontasi ini terjadi saat Archer tanpa sengaja bertemu Justin di sebuah pom bensin. Justin melarikan diri dari Markus, tapi ia terus dikejar tanpa henti. Ketika Justin terpojok di dalam sebuah minimarket, Archer menyelamatkannya di saat terakhir. Justin berlari keluar, tapi Markus dengan cepat pulih dan kembali mengejarnya dengan berlari kaki. Archer mengikuti dari belakang dengan kendaraannya sendiri. Tiba-tiba, saat Markus menyeberangi sebuah persimpangan, sebuah mobil menabraknya, menghentikan pengejaran secara tiba-tiba, dan akhirnya, dia pun habis. Malam itu, setelah menerima perawatan medis di rumah sakit, Archer dan Justin saling mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan satu sama lain. Archer berkomentar tentang gaya lari Markus yang tidak biasa, yang sama seperti anak-anak yang melarikan diri menuju hutan. Ia menunjukkan sebuah peta kepada Justin, mengungkapkan bahwa semua anak yang hilang berlari ke arah yang sama, berkumpul di satu lokasi. Justin terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, itu mengarah ke rumah Alex." Bab ke-6 mengungkapkan cerita Alex. Ia adalah seorang murid biasa dengan orang tua penyayang yang sabar menunggunya setiap hari sepulang sekolah. Kehidupan keluarga mereka damai dan harmonis. Hingga suatu hari Alex mengetahui bahwa bibinya, Gladys, yang sudah lama menghilang selama 15 tahun, tiba-tiba datang tinggal bersama mereka. Keesokan harinya, Alex mengeluh kepada ayahnya bahwa ia merasa tidak nyaman dan gelisah dengan keberadaan Gladys. Ayahnya memastikan bahwa Alex tiba di sekolah dengan selamat setiap pagi dan berjanji menjemputnya saat pelajaran selesai. Namun, selama di sekolah, Alex mengalami intimidasi terus-menerus dari teman-teman sekelasnya, yang menumbuhkan rasa benci di dalam dirinya dan kemungkinan keinginan untuk membalas dendam. Ketika bel tanda pulang berbunyi, menandai berakhirnya hari sekolah, Alex tidak menemukan wajah yang dikenalnya menunggu di sana, memaksanya berjalan pulang sendirian. Setibanya di rumah, Alex merasa tidak tenang saat melihat orang tuanya berbicara dengan dingin dan terpisah, seolah-olah mereka berada di bawah mantra jahat. Pada saat itulah sosok misterius bibinya, Gladys, muncul. Suatu malam, saat keluarga itu duduk di sekitar meja makan, bibinya menuntut agar Alex bersumpah untuk tidak pernah mengungkapkan kejadian mengerikan yang berlangsung di rumah mereka. Untuk menimbulkan ketakutan pada Alex, ia berkata, "Lihat aku sekarang." Dan dengan tongkat sihir yang sama seperti sebelumnya, ia memperlihatkan sebuah adegan mengerikan. Orang tua Alex tiba-tiba menusukkan garpu ke tubuh mereka sendiri. Ketakutan, Alex berusaha keras menghentikan mereka. Tapi Gladys menghentikan tindakan itu dengan sihirnya. Ia memperingatkan dengan tegas, "Dengarkan baik-baik, Alex. Jika kamu peduli pada ibu dan ayahmu, kamu tidak akan pernah bicara tentang apapun yang kamu saksikan di sini. Janjikan aku untuk diam, atau aku akan memaksa orang tuamu untuk menghancurkan diri mereka sendiri lagi tepat di depan matamu." Sejak saat itu, Alex mendedikasikan dirinya merawat orang tuanya, memberi makan dan melindungi mereka dengan cinta dan pengabdian yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, kesehatan bibinya, Gladys, semakin memburuk. Ia mengaku pada Alex bahwa ia menderita penyakit serius dan tak tersembuhkan. Ia mengakui bahwa ia berharap orang tua Alex bisa menyembuhkannya. Tapi harapan itu kini telah hilang. Kini, ia menawarkan kesepakatan gelap kepada Alex. Jika ia membawa sebuah barang dari rumah setiap murid di kelasnya, Gladys berjanji akan mengembalikan kesehatan orang tuanya seperti sedia kala. Termotivasi oleh cinta pada keluarganya dan perasaan pahit terhadap pengganggunya, Alex menyetujui perjanjian itu. Saat pelajaran olahraga, ia diam-diam mengumpulkan gambar-gambar teman sekelasnya dan kemudian menyerahkannya pada Gladys. Malam itu, tepat pukul 2.17 pagi, semua anak-anak dengan tenang meninggalkan rumah mereka dan mulai menuju ke rumah Alex dan Gladys. Keesokan harinya, Alex kembali sendirian di dalam kelasnya, menyiapkan panggung bagi kejadian menyeramkan yang membuka kisah ini. Meskipun penyelidikan polisi berjalan secara menyeluruh, Gladys berhasil mengelabui kecurigaan dengan mahir menyembunyikan keterlibatannya. Suatu malam, Gladys memperingatkan Alex bahwa penyidik akan datang keesokan harinya. Bersama-sama, mereka mempersiapkan diri dengan merapikan rumah, menutup jendela, dan menyembunyikan anak-anak yang ditawan dengan sangat rapat sehingga para pencari tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Seiring waktu terus berlalu, Alex tetap sangat murung dan terbebani oleh situasi yang berat. Ia mendedikasikan diri untuk merawat orang tuanya dengan pengabdian tanpa henti, bahkan sampai memberi makan teman sekelasnya, melakukan segala yang ia bisa untuk menjaga mereka tetap hidup meski dikelilingi oleh kegelapan yang menyelimuti. Suatu hari, saat pulang ke rumah, Alex terkejut melihat Paul berdiri di sana dalam keadaan membeku, tanpa ekspresi sama seperti orang tuanya. James juga hadir di sana. "Gladys,
Dengan sikap dingin dan mengendalikan, memerintahkan Alex untuk segera mengemas barang-barangnya, karena mereka akan meninggalkan rumah itu keesokan harinya. Bersamaan dengan perintah itu, ia mengeluarkan peringatan yang menakutkan dan mengerikan. Alex tidak boleh dalam keadaan apapun menyeberangi garis garam yang telah disebar di sekitar properti itu. Malam itu, Justin dan Archer duduk bersama di dalam mobil. Telah menghabiskan banyak waktu mengamati rumah itu dari kejauhan dengan diam-diam. Karena semakin khawatir karena Paul dan James belum juga pergi dari tempat itu, mereka memutuskan untuk bertindak sendiri dan masuk rumah untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Begitu masuk, kekacauan cepat pecah saat Paul dan James melancarkan serangan tiba-tiba dan brutal, memicu pertarungan sengit antara mereka dan para penyusup. Sementara itu, di lantai atas, Alex secara tidak sengaja menyeberangi batas garam pelindung yang mengelilingi rumah, yang langsung membuat orang tuanya yang sedang disihir menyerangnya dengan ganas. Dengan putus asa, Alex berhasil mengunci pintu, menggunakan itu sebagai penghalang untuk mempertahankan diri dari serangan mereka yang tak henti-henti. Saat pertarungan terus berlangsung, Archer dan Justin akhirnya berhasil mengalahkan Paul dan James, meraih keunggulan dalam konfrontasi tersebut. Setelah mengamankan lantai atas, Archer turun ke ruang bawah tanah di mana ia menemukan penemuan mengerikan tentang anak-anak yang hilang, yang selama ini terperangkap di sana. Namun, Gladys tiba-tiba muncul, melemparkan mantra kuat yang membuat Archer kehilangan kendali dan berubah menjadi ganas terhadap Justin. Pada saat yang kritis dan berbahaya itu, Alex memanfaatkan kekuatan sihir gelap yang sama yang pernah dilihatnya digunakan Gladys dan memerintahkan anak-anak untuk bangkit melawannya. Anak-anak bersatu menjadi satu, tanpa henti mengejar Gladys di seluruh rumah. Ia melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain dengan putus asa, tapi pada akhirnya gagal lolos dari kemarahan mereka yang penuh tekad. Alhasil, Gladys dikerumuni semua anak, lalu mereka menyiksanya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggigit seperti zombie, dan akhirnya, Gladys pun habis. Secara bersamaan, Archer kembali mengendalikan dirinya, membebaskan Justin dari cengkeraman ganasnya. Justin segera berlari ke atas mencari Alex dengan panik. Pada akhirnya, anak-anak berhasil mengalahkan Gladys, mengakhiri kekuasaan gelap dan jahatnya secara pasti. Namun, pengalaman mengerikan itu meninggalkan mereka trauma yang dalam, luka mental dan emosional akibat semua yang telah mereka alami. Film Weapons ditutup dengan narasi yang penuh kesedihan mengungkapkan bahwa orang tua Alex belum sepenuhnya pulih dari pengalaman itu. Dan akhirnya, beberapa anak yang diculik tetap tidak mampu berbicara selama hampir 1 tahun setelahnya. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.